Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program MoTV on Location. Dan kali ini saya berada di Wisma Salam. Wisma Salam ini dibangun oleh Romo YB Mangunwijaya. Dan kita melihat ada fotonya di belakang saya. Dan juga arsitektur khas gaya Romo Mangun ada di sini semua. Dulu tempat ini saya kenal sebagai rumah retret. Tapi sekarang ini menjadi markas besar Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang. Dan kali ini kita akan berjumpa dengan teman-teman dari Komkep, Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang. Kita akan ngobrol-ngobrol. Dan di sini ada juga Museum Tambo Jentera Muda, namanya Museum Asian Youth Day. Jadi banyak peristiwa dan rekaman Asian Youth Day beberapa tahun lalu di Yogyakarta direkam dan ada dokumentasinya di tempat ini. Nah, langsung saja kita jalan-jalan di tempat ini dan kita akan ketemu dengan para aktivis Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang. Yuk ikut saya. Guys, tadi saya sudah jalan-jalan di Wisma Salam yang sekarang ini menjadi markas besar Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang. Tempat yang asik, dan ini peninggalan dari Romo Mangun, bangunan-bangunannya khas Romo Mangun. Dan kali ini, sore ini, saya sedang bersama para staf dan aktivis. Nah, ini yang ada di sini. Dan di antara teman-teman ini, ada yang host di radio terkenal di Jogja, dan juga hostnya podcastnya Komisi Kepemudaan, dan juga YouTube juga. Maka sebetulnya acara ini yang pantas membuka mereka. Maka silakan Ayu buka dulu. Hai guys, selamat datang. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di Bincang MoTV. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita sambut dulu host untuk kali ini ada Moti. Balik lagi ya Mo ya. Balik lagi. Oke, ini hanya bolak-balik. Tapi lihat ya, ini orang muda yang sungguh ceria dan hidup dari dunia zaman ini, dan khas cara ngomongnya, ngundangnya guys gitu. Baik, oke. Romo dan teman-teman, kita ngobrol-ngobrol. Yang pertama ini saya dulu kenal tempat ini sebagai rumah retret, tapi sekarang ini bisa jadi Komisi Kepemudaan. Ini ceritanya gimana nih, Romo Budi ini? Ceritanya panjang nama. Oke. Memang tempat ini dulu dikenal sebagai tempat retret ya, koleksi, juga outbound. Tetapi memang segmennya adalah orang muda, mulai dari pelajar lah sampai mahasiswa. Kalau yang sepuh-sepuh itu agak kesulitan karena komunal dan tingkat gitu. Tetapi kalau kita melihat ke belakang, itu ini kan dibangun tahun 1975 oleh Romo Mangun. Romo Mangun ya, oke. Dan persis Romo Mangun itu membuat tempat ini sebagai tanda petik seminari untuk awam. Oke, ya. Khusus untuk awam, diberdayakan di sini, baik intern maupun ekstern juga. Lalu mendukung pastoral gereja KS. Karena pada tahun 78 kalau tidak salah itu kan tenaga dari Eropa itu kan sudah mulai berkurang. Maka KS memikirkan untuk pemberdayaan awam. Dan persis disitulah dipilih tempat ini. Yang memilih konsen ya Romo Mangun. Setelah Romo Mangun juga masih berkembang untuk awam. Ada pelatihan-pelatihan juga untuk Dewan Paroki, untuk mendukung gereja-gereja kita. Lah baru tahun 2000 lalu Keuskupan Agung Semarang mengambil kebijakan base camp untuk Komisi Kepemudaan di sini. Sebelumnya di Semarang. Tahun 2000. Tahun 2000. Berarti sudah 20 tahunan sebetulnya ya. Iya, sudah cukup lama ya. Cukup lama. Dan yang mengampu baru berapa ini? 5 Romo ya. Ya. Jadi sejak tahun 2000 ini menjadi kayak Komkep ya. Jadi
Komkap itu bermarkas di Di sini. sini, lalu di sini. Oke, baik. Saya ini tidak terlalu tahu tentang kegiatan kepemudaan sebenarnya karena dunia saya di dunia komunikasi dan sudah usur juga, udah mulai tua. Jadi visi dan misinya apa? Ya, ada yang bisa jelasin? Romo Inuk lah ini ya. Inuk ya, oke. Romo Inuk. Jadi begini, visi misi Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang itu diturunkan dari rencana induk keuskupan. Di rencana induk Keuskupan Agung Semarang 2016-2035. Oke. Di dalam rencana induk Keuskupan Agung Semarang atau sering disebut RIKAS itu, di situ diungkapkan bagaimana, kurang lebih begini, bagaimana Keuskupan Agung Semarang itu mau menjadi bagian dari suka dan duka kehidupan masyarakat Indonesia. Oke. Sehingga mau di situ biasanya disebut ada kata mewujudkan peradaban kasih. Ya, ya. Nah, dari visi RIKAS itu kemudian mencoba Komisi Kepemudaan itu mencoba bagaimana ya sekarang ketika ada komisi yang diberi mandat untuk menemani kaum muda itu mau mewujudkan tadi terwujudnya peradaban kasih itu. Maka kami kemudian mencoba merumuskan visinya tidak dalam kalimat yang biasa ditulis di apa jenenge rencana kita apa renstra kita. Renstra. Tapi kurang lebih begini. Jadi kami Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang itu mau menjadi teman seperjalanan kaum muda di dalam kaum muda itu melahirkan dirinya sendiri di tengah situasi zaman sekarang dan bersama teman-temannya sejama. Nah itu visinya. Jadi kami mau menjadi teman seperjalanan dengan menemani mereka refleksi, menemani mereka di dalam menemukan jalan hidupnya, di dalam menemukan makna di tengah berbagai macam situasi. Itu visinya. Lalu misinya kami mencoba ada tiga misi, yaitu formasi kaum muda, tentu yang sesuai dengan zaman. Lalu yang kedua itu memfasilitasi kaum muda dengan berbagai macam apa yang mereka butuhkan, termasuk area Wisma Salam, termasuk kegiatan-kegiatan yang mereka butuhkan. Lalu yang ketiga, selain formasi, selain fasilitasi, itu eksplorasi. Jadi kami juga studi tentang bagaimana orang muda ini mesti ditemani pada zaman ini. Eksplorasi dan juga kolaborasi, bekerja sama dengan pihak-pihak lain, bukan hanya kalangan gereja Katolik, tapi juga kalangan lain, misalnya dengan teman-teman Gus Durian dan lain sebagainya. Guys, ini ada dua romo di sini. Yang satu romo diosesan dari Keuskupan Agung Semarang, Romo Budi. Yang satu ini Romo Inuk, ini Yesuit. Itu kamarnya di depan kamar saya. Jadi saya ini pura-pura nggak kenal, tapi saya kenal. Hanya yang saya kagum adalah ini pertama kali ada sebuah tempat kerja di mana ada romo diosesan dan ada romo Yesuit itu. Ini sejak kapan kita bertobat ini? Kok bisa tersasar? Ini yang kesasar sopo? Tapi tentu yang kesasar Inuk kan ya, karena dia Yesuit dan ini tempatnya romo-romo projo gitu. Itu gimana ceritanya kok bisa Mas? Kalau ceritanya berawal dari AYD sebenarnya. Oh oke. AYD itu Asian Youth Day. Oke. Perjumpaan teman-teman muda se-Asia itu. Ya. Kita sudah berproses waktu itu, tapi lalu butuh think tank, pemikir gitu. Karena belum ada waktu itu. Karena ini kan gawe besar. Lalu Romo Doni itu dulu teman angkatan di Kendungan itu menghubungi Romo Inuk di wilayah sebenarnya publikasi waktu itu ya. Tetapi lalu masuk ke SC akhirnya. SC Panitia AYD. Panitia AYD. Setelah itu Romo Inuk dan beberapa teman itu membuat frame besar untuk AYD sampai ke pos AYD juga. Nah, ketika pos AYD
mandat dari KS ini kan tidak hanya berhenti di AYD, tetapi lalu bagaimana menemani orang muda itu supaya punya jangka panjang. Lalu nah ini kan sudah masuk nih, saya tarik aja. Sudah cocok ini. Oke. Jadi tapi yang menarik juga tadi ya, ini wujud kerjasama antara ya diosesan dan Yesuit yang ada di sini. Yang tadi yang saya terkesan adalah Romo Budi mengatakan ini seminari awam gitu ya, yang dikonsep oleh Romo Mangun, dan juga Inuk tadi mengatakan formasi orang muda. Nah ini wujud konkretnya kegiatannya apa saja sih di sini ini untuk memformasi orang muda ini, bisa cerita yang muda nih. Ya, baik Romo. Jadi di Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang ini untuk program yang berdasarkan fokus Rikas itu ada formasi terpadu. Nah, untuk formasi terpadu ini yang digarap dari dua sisi. Yang pertama itu dari sisi pendamping OMK-nya, itu nanti ada program sekolah pendamping OMK yang bernama Wasupono. Lalu yang kedua yang digarap adalah OMK-nya. Ya OMK-nya itu nanti ada formasi dasar OMK. Lalu kemudian ada kegiatan-kegiatan dalam untuk OMK-nya itu seperti pendampingan lingkar passion, mendampingi OMK berdasarkan passion diri OMK. Lalu ada pendampingan lingkar belajar. Jadi dengan tema-tema khusus, misalnya kita mengadakan pembelajaran kepada OMK tentang liturgi, tentang kewirausahaan, atau tentang tema-tema yang memang dibutuhkan seperti itu. Lalu pendampingan formasi terpadu itu rentan waktunya setahun Romo, jadi bukan hanya satu kali pendampingan terus selesai, tetapi ini memang dibuat setahun. Jadi nanti ada pertemuan satu, lalu ada pertemuan kedua, dan dilanjutkan ketiga seperti itu. Lalu kegiatan pendukung lainnya yang kekasan Komisi Kepemudaan untuk mendukung formasi terpadu tadi ada literasi media. Nah, literasi media ini tentunya berkaitan dengan media sosial gitu ya Romo ya. Itu ada banyak kegiatan. Kami sudah membuka 3 channel YouTube dari Komisi Kepemudaan. Untuk yang intern itu saya sebutkan ya Romo ya. Channelnya itu Komisi Kepemudaan KAS. Lalu yang untuk kegiatan ekstern yang lebih bisa dinikmati oleh umum itu ada Tambu Jentera Muda. Lalu yang untuk karya-karya musik itu ada Budi Farm. Itu Budi Farm itu namanya Romo Budi. Iya. Oh punya grup band nih. Boy band anak band. Oh, keren ini. Ya, Romo. Lalu kalau yang di intern itu lebih ke katekese, lebih ke pendalaman iman, lebih pengetahuan tentang kitab suci seperti itu. Lalu yang Tambu Jentera Muda ini lebih luas Romo, biar dinikmati oleh siapapun juga. Jadi ada buka diri, itu lebih mengangkat tentang profil-profil orang muda yang inspiratif, yang sudah melibatkan diri di tempat umum, yang sudah bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Kemudian lalu ada Potato. Nah ini Mbak Agatha ini yang menjadi hostnya yang selalu memeriahkan suasana di channel itu, memenuhi suasana. Memenuhi suasana. Ya, lalu kemudian di masa pandemi ini Romo ada lingkar belajar tentang yang Eco Creative Square itu juga sudah 5 kali. Kemudian ada ruang refleksi itu juga pengganti dari biasanya kan kami setiap bulan sekali ada diskusi Tambu karena masa sekarang belum bisa berkumpul ya, kita ada ruang refleksi yang tetap mengajak orang muda bisa refleksi dengan tema-tema tertentu begitu. Lalu kemudian kegiatan yang lainnya dengan relasi KWI itu juga ada pertemuan di tingkat Komplek KWI. Lalu di tingkat Jawa juga ada formasi Rego Jawa. Sudah 3 kali angkatan, ini mau ke-4, tetapi karena tahun ini terjadi pandemi ini ya akhirnya ditunda tahun depan. Jadi terus kemudian formasi Regio Jawa tetap akan dilaksanakan tahun depan. Lalu kalau di Keuskupan Agung sendiri itu kegiatan-kegiatannya itu kan jejaring antara Komisi Kepemudaan Pusat di sini dengan Kevikepan itu kan berjalan baik. Kami selalu rutin koordinasi, lalu kami sering monitoring dan evaluasi bersama 3 bulan sekali. Nah itu juga hubungannya dengan baik. Apa yang dikerjakan oleh Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang itu biasanya dilanjutkan dan diterapkan oleh Kevikepan sesuai dengan konteks dan sesuai dengan yang cocok atau konteks Kevikepan masing-masing seperti itu. Jadi misalnya ada kegiatan lomba menulis kemarin di masa pandemi itu juga nanti diturunkan juga ke Kevikepan. Lalu kemudian apa ya Romo? Saya kok jadi lupa.
Kemudian ada tahun kemarin ada Serawung itu juga diturunkan, Serawung Persaudaraan Sejati diturunkan ke Kevikepan. Lalu kemudian ada yang Ekokrati Sukar itu yang mewadahi orang muda yang sudah memulai usaha barunya, itu diwadahi oleh Komisi Kepemudaan, dan kemudian sudah terjadi pertama kali di Melkos tahun 2019. Nah, karena tahun ini pandemi ya kita secara online seperti itu. Kemudian selain itu kami juga Komisi Kepemudaan memfasilitasi tim pendamping untuk mendampingi orang muda dalam bidang retret, rekoleksi, outbound, latihan kepemimpinan. Nah, seperti itu ada tim khusus atau volunteer dari Komisi Kepemudaan yang mendampingi mereka. Jadi dari orang muda untuk orang muda. Orang muda diajak untuk membagikan apa yang dimiliki untuk dibagikan kepada orang muda yang memang membutuhkan pendampingan seperti itu. Ya, baik Mbak Tata, ini lancar sekali. Ini di sini apa ini? Baik Romo, puji Tuhan saya itu memang hidupnya di sini. Jadi saya dari tahun 2008 itu jadi volunteer di sini Romo. Waktu itu masih zamannya Romo Endro sebelum Romo Budi. Lalu tahun 2009 saya diminta Romo Endro untuk membantu beliau di sekretariat. Maka dari tahun 2009 sampai dengan saat ini saya bekerja di Sekretaris Komisi Kepemudaan Koskuran Semarang sekaligus Sekretariat Wisma Salam, Romo. Ya, jadi kalau di istilah kami para Yesuit itu jadi mother superior gitu. Muder. Jadi suster mudernya. Muder cocok loh, lemu bunder. Mudernya Wisma Salam ini ya. Baik, terima kasih. Baik, sebetulnya kalau ini acaranya banyak banget ya yang diceritakan Tata tadi ya, dan visi misinya sangat bagus dan fasilitasnya ada semua. Tapi sebetulnya yang mau saya tanyakan, kalau boleh dikatakan ya, output. Jadi harapannya itu orang muda seperti apa setelah keluar dari ruang formasi di sini nih? Siapa yang jawab? Yang paling bertanggung jawab siapa? Romo Budi atau Romo Induk? Harapannya orang muda seperti apa? Ya, kami itu tadi ada rikas gitu ya. Kami itu kemudian membuat ada buku pedoman, pokok-pokok pedoman formasi orang muda Katolik yang kami beri judul Kisah Tuhan, Kisah Hidupku. Sering disingkat Kitukihi. 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 Ya, Kisah Tuhan, Kisah Hidupku. Itu ada nomor 1 sampai nomor 100. Nah, pada nomor 86, wah ini semua sudah pada apa? Siap. 86, pokoknya kan 86 kan siap itu. 86 itu di situ dirumuskan semacam profil orang muda Katolik itu seperti apa sih? Yang kira-kira jadi gambaran setelah mengalami berbagai macam proses kegiatan formasi di sini. Nah, di situ disebutkan jadi orang muda Katolik itu pada akhirnya mampu untuk mengidentifikasi masalah. Itu satu. Yang kedua, mampu untuk menganalisis berbagai macam masalah atau peluang. Tiga, mampu berimajinasi tentang berbagai macam masalah dan peluang dalam konteksnya maupun konteks yang lebih global. Jadi itu terkait dengan seeing the reality. Jadi kemampuan untuk melihat realitas. Itu tiga hal itu. Di samping itu kemudian juga bukan hanya seeing the reality tapi juga speaking the opinion. Nah, berarti orang muda Katolik juga mampu untuk mengatakan sesuatu tapi dalam konteks yang mungkin terbatas gitu. Itu yang pertama. Terus selanjutnya mampu mengatakan sesuatu dalam konteks yang lebih luas dengan melibatkan pihak lain. Jadi bukan hanya kelompok terbatas misalnya di antara OMK sendiri, tapi di antara OMK dan Gus Durian misalnya gitu ya. Jadi kan punya kemampuan yang berbeda itu. Lalu yang ketiga terkait dengan speaking the opinion itu mampu mengatakan di konteks yang lebih luas, misalnya di dalam dunia internet digital itu kan tidak jelas siapa audiensnya, tapi sebetulnya di situ ada tantangan tersebut. Itu berarti sudah berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Speaking the opinion,
seeing the reality, speaking the opinion. Lalu yang ketiga itu memimpin. Jadi kemampuan orang muda untuk menciptakan sesuatu bukan hanya dirinya sendiri. Dia berpikir menggagas sesuatu dan kemudian mewujudkan gagasan itu, atau dia punya pikiran sesuatu lalu mewujudkan bersama orang lain, tetapi dia bahkan bisa mewujudkan bersama banyak pihak yang lain. Jadi termasuk yang dia tidak kenal. Nah, ringkasnya ke 9 tadi itu diungkapkan dengan orang muda yang kritis, artikulatif, berdaya upah. Baik, ini sempurna sekali. Ini yang muda-muda saya tanya, nggak takut jadi malaikat nanti ya, atau gimana? Itu manusia sempurna gitu loh. Gimana yang muda gimana? Kesannya kalau lihat kayak gini? Ya, berarti kita di jalur yang benar gitu ya, bimbingannya benar gitu kan. Kalau dapat yang seperti itu, dan dari Komisi Kepemudaan sendiri pun juga seperti memberikan ruang sebesar-besarnya juga untuk anak-anak muda dimanapun juga untuk berkarya di berbagai bidang juga begitu Romo. Kalau dulu saya pribadi saya merasa kok talenta saya si tukang ngoceh ini kok sepertinya tidak begitu kepake, karena dulu kebanyakan kegiatannya cuman retret, terus seminar dan lain sebagainya. Tapi terus pada akhirnya kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menyasar juga ke hal-hal yang itu tadi, banyak sekali minat-minat yang akhirnya juga dikembangkan dari Komisi Kepemudaan yang memberikan bimbingan ke orang muda Katolik begitu Romo. Satu pertanyaan lagi. Ini baru aja di kanonisasi Beato ya, siapa? Carlo Acutis. Ya, itu kesannya orang muda gimana? Ini kan santo, orang suci yang muda banget dan milenial gitu dan itu milenial. Kesannya gimana? Apakah itukah orang muda ideal atau gimana? Ini pertanyaannya agak susah nih. Ya tergantung konteks ini. Tempat di mana orang muda itu tumbuh. Nah, saya rasa sih Keuskupan Agung Semarang itu menangkap konteks itu, kelokalan itu di mana orang muda keuskupan itu tumbuh, lalu diberi program-program yang memang sesuai dengan anak muda di keuskupan ini. Nah, saya rasa sih orang muda itu seringkali cuma butuh diberi kesempatan. Nah, Komkop ini memberi kesempatan itu. Pertanyaannya lagi, apakah gereja saat ini menarik untuk orang muda? Menarik ya Mas, harusnya. menarik. Takut ya ada rumahnya. Menarik nggak untuk orang muda saat ini? Kalau saya sejujurnya menarik. Dari statement saya yang sebelumnya tadi udah kelihatan Romo, maksudnya semakin lebar gitu. Sekarang kegiatannya juga menyasar ke berbagai minat. Itu tadi yang menurut saya penting juga, dan bahkan seminar-seminar pun seminar yang merangkul anak muda banget. Waktu itu ada di KVKPAN Surakarta juga, kebetulan saya dari KVKPAN Surakarta, itu seminarnya tentang pacaran beda agama. Nah, itu kan anak muda banget Romo, hal seperti itu, dan mau nggak mau sebenarnya kayak seperti Potato juga atau podcast yang isinya juga cuman ngobrol sebenarnya, tapi endingnya juga kita niatnya adalah untuk menginspirasi ini loh, hobi yang sedang kamu jalani itu bukan hobi yang sepele, someday it will be something big kayak gitu sebenarnya. Jadi kayak untuk hal-hal yang memang tidak secara eksplisit gitu, tujuannya, menariknya seperti ini, tapi saya merasa kayak ini tuh dikemas seanak muda mungkin yang memang ada isinya kayak gitu sih kalau menurut saya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan ini, gereja macam apa yang diharapkan orang muda? Oh ya, yang susah. Gereja yang terbuka gitu ya. Terbuka, Terus mau melihat ke anak muda, kalau konteksnya anak muda mau melihat ke anak muda, memberi kesempatan, karena Bapak Paus beberapa kesempatan tuh memang menunjukkan ketertarikan dengan orang muda. Katanya kan orang muda itu masa depan gereja. Beberapa kesempatan kan juga dia mengatakan itu. Baik.
life is all about living for the moment. Filled with passion and journeys. It's all about inspiring and impassioning the new generations and young souls. For those who shall rejoice and bring joy to others, their life will be full of stories. By sharing happiness, nah sekarang kita masuk ke ini nih, situasi kita saat ini pandemi ini ya. Dan pandemi ini memaksa semua orang, manusia seluruh dunia ini untuk segera berubah dan menyesuaikan diri. Spirit perubahan ini apakah juga ditangkap oleh orang muda ini? Yang jelas kita semua kena dampaknya. Oke, ya. Dipaksa untuk lebih adaptif. Oke. Lalu pertanyaannya, benarkah kita adaptif atau tidak ya? Ya. Mungkin itu juga untuk PR kita ke depan. Oke. Bagaimana menemani orang muda supaya adaptif ini. Ya. Kira-kira.